Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Semarang, Ibu Harti SPD Mkom, kemudian Bapak Ibu jajaran pengajar dan juga teman-teman siswa-siswi SMK Negeri 8 Semarang. Perkenalkan, kami dari tim Velox Badan Intelijen Negara. Hari ini kami ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan dekontaminasi dan juga sosialisasi edukasi terkait adaptasi kebiasaan baru. Harapannya adalah sharing ilmu yang kami berikan hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua dalam penerapan hidup kita sehari-hari ini yang sekarang harus berdampingan dengan COVID-19. Baik, untuk acara pertama nanti adalah sambutan dari Ketua Dekontaminasi, kemudian acara kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 8, acara ketiga adalah adalah penjelasan materi dari tim medis kami. Kemudian yang keempat adalah penyerahan simbolis dari tim Velox Badan Intelijen Negara kepada SMK Negeri 8 Semarang. Baik, untuk acara pertama yaitu sambutan dari Ketua Dekontaminasi Bapak Endang. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Oh, masih semangat. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMKN 8, Ibu Harti. Yang terhormat Ibu Bapak Guru SMKN 8 Semarang. Dan yang terhormat adik-adik siswa SMKN 8 Semarang. Masih semangat kan untuk adik-adiknya? Masih semangat? Oke, izinkan perkenalkan, nama saya Endang Juhara, saya Ketua Dekontaminasi untuk kegiatan hari ini. Di sini kami beserta tim, salah satunya di samping saya ada Dr. Jares. Beliau yang akan memaparkan terkait adaptasi kebiasaan baru. Tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah karena kedepannya di masa pandemi ini kita akan menghadapi adaptasi kebiasaan baru, termasuk salah satunya nanti mungkin untuk adik-adik ini dalam kegiatan belajar mengajar. Selain kegiatan sosialisasi, kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu kegiatan dekontaminasi. Kegiatan dekontaminasi ini adalah salah satu untuk memutus rantai penyebaran COVID pada SMK 8 ini. Pada saat kegiatan sosialisasi nanti, silakan baik dari Bapak, Ibu maupun dari adik-adik nanti ada pertanyaan mengenai adaptasi kebiasaan baru itu seperti apa, ataupun terkait COVID-19 itu seperti apa yang mau ditanyakan, silakan tanyakan kepada Dr. Jares. Beliau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang adik-adik maupun Ibu, Bapak Guru ajukan nanti. Nanti ada sedikit hadiah dari kami setiap bagi yang penanya ataupun yang ditanyakan oleh Dr. Jares kepada adik-adik. Pada saat kegiatan untuk Ibu, Bapak maupun adik-adik santai saja, tidak usah terlalu santai lah, jangan terlalu serius. Kegiatan kita ikuti saja sampai selesai. Semoga kegiatan yang kita laksanakan, sosialisasi yang kita laksanakan, yang kami sharing bisa sangat bermanfaat untuk Ibu, Bapak maupun adik-adik SMKN 8 Semarang ini. Sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Semarang kepada Ibu Harti. Kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Ketua Tim Velox Badan Intelijen Negara Bapak Endang, serta tim medis Dr. Jares, juga ada tim penyemprotan disinfektan, juga semua timnya, juga Ibu Bapak guru dan karyawan, juga anak-anakku yang saya banggakan. Terima kasih atas kedatangan tim Velox Badan Intelijen Negara
untuk mengadakan sosialisasi dan edukasi penerapan adaptasi kebiasaan baru. Untuk itu perkenankan kami memperkenalkan branding SMK Negeri 8 Semarang. Mari kita berdiri sejenak. Pak Mustafid yang akan memimpin. Ya, mari Bapak, Ibu, Guru, dan Dr. Jares serta anak-anakku untuk menggunakan yel-yel SMK Negeri 8 Semarang. SMK Negeri 8 Semarang, idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Terima kasih. Dari branding tersebut, maka pada siang hari ini kolaborasi dari tim Velog kami sambut dengan baik. Harapannya sosialisasi dan edukasi serta penyemprotan ini sangat bermanfaat bagi kami dan dapat mencegah wabah COVID-19 sehingga warga SMK Negeri 8 Semarang bisa belajar dengan baik, bisa bekerja dengan baik, dengan aman dari wabah COVID-19. Ya, terima kasih kolaborasinya, diharapkan mendatang bisa kolaborasi di saat semoga tidak lagi dalam masa pandemi. Apabila nanti selesai kami mengucapkan selamat jalan. Jika ada selama di SMK 8 ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya kembalikan, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kepala Sekolah atas sambutannya. Baik, untuk acara selanjutnya langsung saja penjelasan materi dari tim medis BIN dengan Dr. Jares. Waktu dan tempat dipersilakan, Dokter. Ya, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, supaya kita nggak ngantuk karena ini jam rawan. Ya, izin yang terhormat Bapak atau Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Kota Semarang beserta Bapak Ibu yang hadir dan juga siswa-siswi perwakilan dari SMK Negeri 8 Kota Semarang. Izin perkenalkan, saya Dr. Jares, saya bagian dari tim Velox Badan Intelijen Negara yang pada siang hari ini akan memimpin langsung jalannya sosialisasi dan juga edukasi mengenai adaptasi kebiasaan baru yang nanti di dalamnya akan saya jelaskan secara detail protokol-protokol kesehatan yang harus kita patuhi nantinya. Jadi setelah saya akan memberikan paparan, Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman, saat itu nanti ada sesi kedua yaitu kita akan diskusi. Ya, kita akan tanya jawab. Mungkin bagi Bapak Ibu Guru, teman-teman yang masih belum jelas, masih bingung, atau ada kabar-kabar yang beredar yang perlu kita luruskan secara bersama. Ya, jadi sebelum saya masuk ke paparan, izinkan saya dulu untuk menampilkan cuplikan video mengenai gambaran dari protokol kesehatan di era adaptasi kebiasaan baru. Silakan, Kak. COVID-19 memang belum hilang dari muka bumi, termasuk di negara Indonesia. Namun kita harus tetap beraktivitas secara produktif dan aman. COVID-19 memang belum hilang dari muka bumi, termasuk di negara Indonesia. Namun kita harus tetap beraktivitas secara produktif dan aman. Untuk itu, kita harus merubah kebiasaan hidup yang lama ke kebiasaan hidup yang baru di masyarakat, agar tetap produktif dan aman dari ancaman COVID-19. Yuk kita simak apa saja yang harus kita lakukan untuk menjalankan adaptasi kebiasaan baru ini.
Masker menjadi sesuatu yang wajib untuk kita saat ini. Selalu gunakan masker ketika akan keluar rumah. Pastikan untuk selalu menjaga jarak dengan orang lain, minimal 1 meter untuk menghindari percikan droplet yang mengandung virus. Jangan lupa untuk rajin cuci tangan pakai sabun dan air bersih yang mengalir. Sediakan hand sanitizer di tas atau di kantong untuk antisipasi apabila tidak tersedia sabun dan air yang bersih. Pastikan untuk selalu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, rajin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Hindari kontak tangan dengan orang lain serta tidak bersalaman. Gunakan uang elektronik ketika akan bertransaksi. Pastikan untuk selalu melindungi anggota keluarga di rumah dari ancaman virus yang kemungkinan kita bawa dari luar rumah, dengan langsung mandi dan berganti pakaian bersih setibanya di rumah. Mudah bukan? Yuk bersama-sama kita putus mata rantai penularan COVID-19. Dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru, maka kita akan melindungi diri sendiri, keluarga, dan seluruh masyarakat Indonesia. Adaptasi kebiasaan baru, produktif dan aman dari COVID-19. Ya, demikian tadi cuplikan video tentang gambaran dari protokol kesehatan di era adaptasi kebiasaan baru. Jadi Bapak Ibu ya dan juga teman-teman sekalian, sebelum saya masuk lebih lanjut menjelaskan tentang adaptasi kebiasaan baru dan juga protokol kesehatannya, izinkan saya untuk merefresh kembali ya. Kita mengenal kembali secara singkat apa sebenarnya yang dimaksud dengan virus COVID-19 ya. Mungkin Bapak Ibu guru, teman-teman di sini udah banyak yang baca, udah banyak tahu kalau COVID-19 itu adalah suatu virus atau penyakit yang dapat menyerang atau menginfeksi saluran pernafasan pada tubuh manusia. Ya, yang kita tahu kalau secara teori COVID-19 ini masih ada satu keluarga, satu famili dengan virus SARS dan juga MERS. Ya, yang ketiga virus ini memang sama-sama menyerang saluran pernafasan pada tubuh manusia, tetapi memang yang ditimbulkan atau gejala yang ditimbulkan dapat berbeda-beda. Ya, dari pertama kali COVID-19 ditemukan pada akhir Desember 2019, yaitu di kota Wuhan, China, yang kita tahu sekarang penyebarannya sangat begitu cepat, sangat begitu masif hingga ke belahan negara yang lain, ya, sampai termasuk di Indonesia. Itu tadi sekilas tentang COVID. Kali ini saya akan berbicara tentang gejala, ya, Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian, gejala klinis yang dapat ditimbulkan oleh penyakit COVID-19 ini. Jadi nanti gejala yang akan saya sebutkan itu adalah gejala yang umum, yang sering dikeluhkan oleh pasien ketika datang ke balai pengobatan terdekat. Contohnya ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya waktu di rumah sakit dalam menangani pasien COVID. Pasien seringkali datang dengan keluhan yang pertama ada demam. Lalu yang kedua ada batuk pilek. Yang ketiga ada gangguan pernafasan. Biasanya pasiennya sampai sesak nafas. Yang selanjutnya ada sakit tenggorokan atau nyeri tenggorokan, dan yang terakhir ada letih lesu. Jadi ini keluhan yang umum yang sering saya temukan ketika pasien datang ke balai pengobatan di masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan pasien bisa datang ya atau tanpa ada keluhan sama sekali, atau keluhannya tidak ada yang berhubungan dengan saluran pernafasan. Contohnya dia bisa datang dengan keluhan sakit kepala, nyeri-nyeri sendi atau mual. Tetapi ketika saya dan tim medis melakukan pemeriksaan lanjut, ya, pemeriksaan fisik, laboratorium, pemeriksaan radiologi, ternyata pasien bisa mengarah ke klinis COVID-19. Dan contohnya ketika saya melakukan tes swab, hasilnya bisa menunjukkan dia positif terinfeksi COVID-19. Jadi Bapak Ibu guru, teman-teman, gejala yang ditimbulkan oleh COVID ini sebenarnya tergantung kepada sistem imunitas atau daya tahan tubuh setiap orang yang terinfeksi. Contoh halnya seperti ini, kalau pasiennya memang daya tahan tubuhnya baik, dia terinfeksi virus COVID, secara umum dia tidak akan menimbulkan adanya keluhan. Ya, kalau daya tahan tubuh pasiennya sedang drop, kurang baik, dia terinfeksi COVID-19,
biasanya akan menimbulkan keluhan dari mulai yang ringan, sedang ataupun yang memberatkan. Ini tadi tentang gejala klinis COVID, ya. Selanjutnya saya akan berbicara tentang penyebaran, penularan COVID-19 dan bagaimana COVID-19 bisa masuk ke dalam tubuh manusia, ya. Bapak Ibu guru, teman-teman pasti sudah pernah tahu COVID-19 bisa menular melalui droplet atau percikan, contohnya pasien yang batuk, pasien yang bersin, ya. Ketika itu dia lupa nutup waktu bersin atau batuk, ya, percikannya, dropletnya dapat keluar dan dapat menempel di benda-benda yang ada di sekeliling kita. Contohnya di meja, di kursi ataupun di lantai, ya. Lalu bagaimana COVID-19 bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Contohnya bisa melalui perantara telapak tangan kita. Kita nggak sengaja memegang meja, ya, yang tadi ada dropletnya, terus lupa cuci tangan dan nggak sengaja memegang area wajah, mata, hidung ataupun mulut. Disitulah COVID-19 bisa masuk. Karena apa? COVID-19 paling senang tinggal atau berkembang biak di jaringan tubuh manusia yang banyak memproduksi lendir. Ya, itu tadi tentang penularan, penyebaran dan masuknya COVID melalui droplet. Tetapi Bapak Ibu guru, teman-teman, COVID-19 bukan hanya menular secara droplet, tetapi bisa menular melalui udara atau istilah airborne. Tetapi dalam hal ini bukan udara yang terbuka di luar, bebas, ya. Contohnya di ruangan yang tertutup, yang tidak mempunyai sirkulasi atau pertukaran udara yang baik, ditambah dengan cahaya matahari yang masuk dengan baik juga. Di situ COVID dapat bertahan lama. Kalau contohnya ruangan tersebut tidak dibersihkan, ya. Itu tadi tentang penularan secara droplet dan airborne. Kalau dibandingkan, COVID-19 menularnya sama dengan penyakit yang namanya TBC. Tahu penyakit TBC? Tuberkulosa, ya. Keluhannya biasa pasiennya batuk terus keluar darah. Betul, contoh halnya seperti itu. Sama menularnya, bisa melalui droplet, bisa melalui airborne. Yang membedakan, TBC disebabkan oleh bakteri. Kalau COVID-19 disebabkan oleh virus. Yang nanti membedakan keduanya lagi adalah metode cara pengobatannya. Ya, itu tadi seputar penularan COVID-19. Terakhir, saya akan berbicara tentang komplikasinya pada pasien COVID-19. Dengan catatan, ini komplikasi yang terjadi biasanya kepada pasien yang sebelumnya punya penyakit bawaan, ya, darah tinggi, gula darah, kolesterol, asam urat, asma dan lain sebagainya. Jadi bisa komplikasi terhadap COVID-19 dan menjadi berbahaya. Ini kasus yang sering saya temukan, Bapak Ibu guru teman-teman, selain menyerang organ paru-paru, biasanya kalau paru-paru diserang itu nama penyakitnya pneumonia. Ini yang biasanya pasiennya sesak sampai gagal nafas, ya. Pneumonia itu bahasa awamnya paru-paru basah, ya. Infeksi paru-paru karena adanya penumpukan cairan di organ paru-paru kita, ya. Selanjutnya adalah kerusakan organ jantung beserta pembuluh darahnya. Lalu selanjutnya adalah kerusakan liver. Ada yang tahu Bapak Ibu guru kalau orang sakit hati tanda-tandanya seperti apa? Hah? Kuning, betul. Stres, ya. Pusing, mau bunuh diri. Itu putus cinta. Sakit hatinya beda, ya. Itu beda sakit hatinya. Kalau liver betul. Kuning, ya, mata, kelopak mata bisa kuning, ya. Bisa perutnya besar, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah gangguan dari pembekuan darah. Dan yang terakhir, di sini yang paling sering ditemukan adalah gagal ginjal akut, ya. Ada yang tahu kalau gagal ginjal biasanya pasien akan melakukan apa? Cuci darah, ya. HD, hemodialisa. Biasanya seperti itu. Oke.
Ini tadi komplikasi, dan ini semua komplikasi ini dapat menyebabkan sewaktu-waktu pasien drop dan mengakibatkan kematian. Kita tahu ya, angka kematian di Indonesia sangat tinggi sekali. Angka positif setiap harinya terus naik. Jadi Pak Dokter sering terjun ke masyarakat sudah lama dan sering menemukan faktor yang menyebabkan kenapa angka positif di Indonesia terus naik dan kenapa angka kematian di Indonesia terus naik. Salah satu faktor yang tersering ditemukan di masyarakat adalah kurang pahamnya dan disiplinnya ya kita dalam menerapkan protokol kesehatan. Ya, simple. Kita masuk sekarang berbicara protokol kesehatan, yaitu dikenal dengan gerakan namanya 3M. Dulu gerakan 3M ini untuk mencegah penyakit demam berdarah. Betul sekali. Sekarang di pandemi dikenal juga dengan gerakan 3M. M yang pertama adalah memakai masker, betul. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Yang terakhir adalah menjaga jarak. Ini penting, halnya simple ya. Mohon nanti diperhatikan, dipatuhi Bapak Ibu guru, teman-teman. Tapi mohon dilihat kembali, gerakan 3M ini hanya melindungi tubuh kita dari luar saja, betul? Betul ya? Penting nggak kalau membuat daya tahan tubuh kita baik dari dalam? Penting ya, sangat penting ya, itu faktor yang sangat penting. Jadi izin Bapak Ibu guru, teman-teman, saya tambahin 3M ini menjadi 3M plus. Plus yang pertama adalah nutrisi. Makan makanan yang baik, cukup dan sehat, ditambah dengan minum multivitamin. Plus yang selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Yang terakhir adalah tambahannya exercise, olahraga. Jadi saya nggak menganjurkan nih olahraga angkat beban, angkat galon beras ya, capek-capek. Lari ke sini dari Semarang, Surabaya, kejauhan. Cukup kita menggerakkan tubuh kita pada pagi hari. Sekarang golden hour-nya adalah matahari terbit pukul jam 7 sampai jam 9 pagi. Itu sudah cukup membuat daya tahan tubuh kita baik dari dalam. Ya, jadi mohon Bapak Ibu guru, teman-teman, diperhatikan kembali gerakan 3M plus tadi dari saya. Ini semua fungsinya selain melindungi tubuh kita dari luar, kita membuat daya tahan tubuh kita baik dari dalam. Agar semakin kita perkecil risiko kita terpapar dari virus COVID-19. Nanti mohon dipatuhi, kita disiplini, jangan lupa dibagikan ke yang lain. Oke, lanjut. Kali ini saya akan berbicara tentang istilah seputar penanganan COVID. Di dalamnya banyak yang baru diganti. Yang pertama di sini adalah pasien dengan status kasus suspek. Ini pengganti istilah pasien PDP, pasien dalam pengawasan. Kriterianya, pasien dengan kasus suspek ini adalah pasien yang dengan keluhan infeksi saluran pernafasan akut, ditambah dengan dalam 14 hari terakhir pasien tersebut pernah berpergian ke luar kota, keluar daerah, ataupun keluar negeri, yang dimana daerahnya termasuk dalam kategori zona merah. Ada yang tahu zona merah apa? Tingkat penularannya tinggi, betul. Zona merah adalah satu daerah yang dimana banyak penduduknya terinfeksi COVID. Zona kuning? Hampir sebagian besarnya, 50%-nya. Ya, kalau zona hijau clear ya, nggak ada masalah ditemukan kasus. Selanjutnya ada pasien dengan status kontak erat. Ini pengganti istilah pasien ODP, orang dalam pemantauan. Pemantauan ya. Kriterianya ini banyak yang bergeser, Bapak Ibu guru, teman-teman. Ya, yang terbaru adalah pasien dengan status kontak erat ini adalah pasien yang dalam 15 menit berturut-turut dalam waktu 24 jam dia kontak dengan pasien COVID-19. Ya, contohnya seperti ini. Saya kontak dengan pasien COVID, 5 menit makan bareng, 5 menit ngobrol bareng, 5 menit saya pergi, ya,
total 15 menit berturut-turut, dalam waktu 24 jam saya sudah bisa dimasukkan ke dalam pasien dengan status kontak erat, ya. Terakhir adalah pasien dengan status konfirmasi, ya. Di sini pasien status konfirmasi sudah jelas. Pasien tersebut, ya, hasil swabnya positif, dia terinfeksi kasus COVID-19, ya. Dengan nanti dibagi dua, ada gejala atau tanpa ada gejalanya. Oke, ini sekilas tadi istilah penanganan COVID. Kali ini lanjut, saya akan masuk ke penjelasan inti berbicara tentang adaptasi kebiasaan baru, ya. Adaptasi kebiasaan baru itu apa? Ada yang sudah tahu? AKB. Dulu istilahnya new normal, sekarang diganti menjadi adaptasi kebiasaan baru. Ada yang sudah tahu Bapak Ibu Guru, teman-teman siswa-siswi? Belum? Padahal tinggal baca, ya. Ya. Jadi adaptasi kebiasaan baru itu adalah penyesuaian perubahan perilaku kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal. Tetapi memang harus dibarengi dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Simple, ya. Balik tadi ke 3M plus tadi. Karena sekarang pemerintah sudah membuka akses sosial, ekonomi, dan kegiatan publik secara terbatas. Terbatas dalam arti orangnya masih dibatasi, jaraknya dibatasi, dan nggak boleh ada kerumunan di dalamnya. Ya, kali ini lanjut. Masuk ke penjelasan adaptasi kebiasaan baru starter pack. Jadi Bapak Ibu Guru teman-teman, ini adalah perlengkapan. Ini adalah peralatan alat pelindung diri kita, alat perang kita di masa pandemi COVID-19 yang wajib dibawa ketika beraktivitas ke luar rumah. Entah nanti aktivitas belajar mengajar, bekerja, ke transportasi umum, atau ibadah. Ya, apa aja yang perlu dibawa? Yang pertama, masker, masker cadangan, boleh. Lalu ada hand sanitizer, ada sabun cair, tisu kering, tisu basah. Lalu ada peralatan makan masing-masing. Perlengkapan ibadah juga masing-masing. Terakhir ada bawa helm jika menggunakan transportasi online umum. Iya boleh. Naik angkot kan nggak pakai helm ya. Tadi transportasi umum katanya bawa helm. Ya, jadi itu. Sekarang masuk penjelasan tentang masker, Bapak Ibu Guru teman-teman. Kita tahu ya, banyak sekali jenis masker beredar, banyak sekali jenis motif masker. Ya, ada jenis masker buff, ada jenis masker scuba, ada jenis masker kain, ada jenis masker bedah yang contohnya saya pakai, ada jenis masker N95. Nah, sekarang penjelasan satu-satu. Bapak Ibu Guru, teman-teman, ya, masker jenis buff dan scuba sekarang sudah mulai dilarang ya untuk penggunaannya. Ada yang tahu kenapa dilarang? Betul, satu bahannya masih terlalu tipis sekali ya. Yang kedua, ada yang tahu? Udara masih bisa masuk, betul Ibu, karena masih terlalu tipis. Yang selanjutnya ada yang tahu? Tidak higienis, apalagi belinya di Jadi gini, yang terakhir adalah hanya terdiri dari satu lapisan. Karena rekomendasi penggunaan masker yang baik minimal harus terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama untuk menyerap air, yang kedua untuk memfilter droplet bakteri virus penyakit, yang terakhir adalah untuk menangkal udara dari luar, ya, entah itu debu contohnya. Ya, jadi seperti itu. Dan juga kalau lihat masker scuba, ya, kalau itu bahannya elastis ya, Bu ya. Kalau kita tarik masih terlihat pori-pori lubang kecil-kecil. Itu secara logika udara debu masih bisa masuk, apalagi ukuran virus yang sangat kecil. Jadi kurang efektif untuk melindungi diri kita. Lalu selanjutnya, ada jenis masker kain. Ada yang tahu jenis masker kain, Bapak Ibu Guru, teman-teman? Itu tenggang waktu penggunaannya berapa lama? Kurang lebih 4 jam, betul. Ya, setelah itu boleh kita cuci dan pakai kembali.
ya. Jadi maka dari itu tadi dianjurkan membawa masker cadangan ya, karena waktunya sangat singkat penggunaannya. Lalu ada jenis masker bedah yang contohnya saya pakai. Kalau ini jenis masker bedah bukan seperti masker kain, bisa dicuci dipakai kembali, rusak bahannya. Ini adalah jenis masker yang sekali pakai dan dibuang. Sebelum dibuang, dirusak dulu, dirobek, disiram cairan desinfektan, baru kita buang ke tempat sampah. Ya, jadi kalau sudah pakai masker bedah ini sebenarnya nggak boleh dilepas copot, lepas copot. Kalau sudah dipakai, pakai terus. Ya, memang ada tenggang waktunya juga, kurang lebih sampai 8 jam untuk setiap pemakaiannya. Ya, itu tadi tentang masker bedah. Efektivitasnya bisa kita lihat 80 sampai 95%. Terakhir ada masker jenis N95. Ini yang memang tenaga medis pakai ketika kontak dengan pasien COVID-19. Ya. Selanjutnya saya akan berbicara tentang hand sanitizer. Ya, Bapak Ibu guru, teman-teman, ada yang suka membawa hand sanitizer? Saya mau tanya Bapak Ibu guru, teman-teman, kalau beli hand sanitizer itu lihat apanya dulu? Betul, kadar komposisi alkoholnya. Minimal berapa yang efektif membunuh virus? 70%, ya. Jadi seperti itu, jangan membeli hand sanitizer melihat wanginya yang enak aja. Harus dilihat komposisinya, ya. Itu yang paling efektif, minimal 70% untuk membunuh virus, ya. Menurut BPOM, Bapak Ibu guru, teman-teman, pemakaian hand sanitizer ada batas maksimalnya 5 kali. Setelah itu diwajibkan untuk cuci tangan setelahnya, ya. Lah setelah cuci tangan boleh lagi Pak Dokter pakai hand sanitizer? Boleh, 5 kali lagi, polanya seperti itu, ya. Kenapa? Cuci tangan lebih efektif dibandingkan menggunakan hand sanitizer. Lebih bersih, satu, betul Ibu. Ada lagi yang tahu? Kanker kulit, waduh, kanker kulit. Airnya mengalir, betul. Ada lagi yang paling betul spesifik. Cuci tangan lebih efektif dibanding dengan hand sanitizer, ya, karena selain membunuh virus, kita membuang bangkai virusnya menggunakan air. Beda dengan hand sanitizer, sama-sama membunuh virus, tapi tidak serta-merta membuang bangkai virusnya yang mati. Maka dari itu lebih efektif menggunakan cuci tangan. Makanya menggunakan hand sanitizer ada batas 5 kali supaya tidak terjadi telapak tangan kita kering dan iritasi. Ya, itu tadi tentang sekilas hand sanitizer. Kali ini saya akan lanjut ke penjelasan mengenai panduan adaptasi kebiasaan baru ketika kita ada di tempat-tempat umum. Yang pertama ketika berangkat bekerja atau bersiap berangkat sekolah nantinya. Lalu ada di transportasi umum. Nah ini contohnya, kalau di transportasi umum tidak menyentuh wajah terlalu sering, lalu tidak menyentuh fasilitas umum, ada menggunakan kalau kendaraan umum, bus, ya kalau di terminal lebih baik kacanya dibuka supaya ada sirkulasi pertukaran udara yang baik. Lalu yang terakhir adalah jaga jarak antar penumpang yang lain. Ya, kalau ketika berangkat sekolah atau bekerja pakai pelindung dirinya, menghindari menggunakan perhiasan, ya jam tangan sebenarnya nggak apa-apa, asal rajin ngebersihinnya. Lalu yang selanjutnya ikat rambut kalau perempuan dan pastikan dalam kondisi sehat. Ya, ini adalah hal umum yang paling penting kalau panduannya. Selain dalam kondisi badan fit sehat dan harus tetap memakai alat pelindung diri, masker, topi face shield ataupun sarung tangan. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu guru, teman-teman, boleh gak kalau pakai topi face shield aja tanpa menggunakan masker? Ya, kenapa Bu? Ya, udaranya masih bisa masuk dari bawah. Ya, kurang efektif ya. Jadi kalau pakai topi face shield aja tanpa menggunakan masker tetap salah ya. Kalau menggunakan topi face shield harus tetap menggunakan masker ya. Itu yang benar. Loh Pak Dokter yang di TV-TV public figure gimana? Salah ya. Semoga mereka tetap dapat hidayah, tahu yang benar ya. Ya, mungkin melalui kita bisa mengedukasi public figure. Kan lebih baik ya. Semoga mereka lebih paham dan mengerti yang benarnya. Oke. Selanjutnya, pasti sebelum masuk ke tempat kerja atau ke sekolah, transportasi umum,
pasti diwajibkan untuk cuci tangan dan diukur suhunya. Oke, sekarang Pak Dokter masuk ke penjelasan pengukuran suhu. Pengukuran suhu ada jenisnya. Contoh yang pertama kalau di rumah sakit, diukur suhunya dengan termometer digital atau air raksa. Biasanya diukur di ketiak, ya 1-2 menit baru dapat hasilnya. Ada yang efisien waktunya yaitu mengukur suhu dengan termogan, ya. Dengan termogan ini yang akan kita bahas, karena masih banyak yang belum mengerti tata cara melakukan yang benar, ya. Bapak Ibu guru, teman-teman, pengukuran dengan suhu dengan termogan ada tata cara yang baik. Untuk apa? Mendapatkan hasil yang akurat. Yang pertama, mengukur suhu dengan termogan harus dilakukan di posisi tubuh yang pertama di depan dahi. Yang kedua, di dalam telinga. Yang ketiga, di dalam anus. Selain itu, tidak akan akurat. Loh Pak Dokter, yang di telapak tangan seperti apa di luar sana? Ya tetap salah, tidak akan akurat. Ada yang tahu kenapa alasannya? Karena telapak tangan tidak menggambarkan keadaan suhu yang ada di dalam tubuh kita. Lalu yang kedua, telapak tangan biasanya sudah terkontaminasi dengan udara yang ada di sekitar kita, maka tidak akan akurat, ya. Lalu selanjutnya mengukur suhu dengan termogan juga nggak boleh ke kejauhan. Misal dari sini yang ukur di sana, tidak akan akurat. Jarak yang ideal ada 3-5 cm di depan dahi. Lalu untuk suhu yang akurat, suhu tubuh normal manusia berkisar di antara angka 36 derajat Celcius sampai 37,4 derajat Celcius. Kalau yang sakit, yang demam, suhunya akan menunjukkan 37,5 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius, bahkan bisa lebih, ya. Loh Pak Dokter, kalau hasilnya 33, 34, 35 seperti apa? Ada yang tahu? Tetap salah, harus diukur kembali. Karena itu suhu tubuh orang yang sedang hipotermi, sedang ada di dalam cuaca suhu yang dingin, ya, seperti itu. Di puncak gunung biasanya. Oke, seperti itu. Jadi mohon nanti kalau sudah tahu Bu yang benar, kita bisa edukasi orang-orang di luar sana. Lalu ada catatannya nih, pengukuran suhu dengan termogan, kalau mau diukur kita dari tempat panas, setelah itu diukur naik gak suhunya? Naik, betul. Tapi yang benar adalah tidak langsung diukur. Kasih dulu waktu tubuh kita beristirahat adaptasi 2-3 menit dengan suhu yang ada, contohnya di depan ruangan yang mau diukur suhunya. Setelah istirahat baru boleh diukur kembali. Oke, lalu ini ada yang menjadi pertanyaan banyak orang. Apakah mengukur suhu dengan termogan Pak Dokter bisa merusak otak? Tidak. Kenapa Ibu tidak bisa merusak otak? Iya betul, karena kita nggak ngorek-ngorek otaknya, ya, hanya mengukur suhunya, jalurnya beda. Jadi seperti ini jawaban yang tepat. Pengukuran suhu dengan termogan tidak merusak otak sama sekali, karena alat termogan itu tidak mengandung sinar radiasi, dia hanya sinar inframerah, infrared, jadi aman, ya. Memang bisa merusak otak kalau termogannya dilempar ke kepala kita. Geger otak dia Bu, pasti. Iya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi mohon nanti Bapak Ibu guru, teman-teman kalau udah tahu yang benar, bisa menjadi perpanjangan tangan saya, bisa mengedukasi ke orang lain banyak. Ya, jadi kalau nanti ke mall contohnya, diukur suhunya disuruh di tangan, langsung kasih, Pak di sini yang benar atau di sini, ya. Supaya mereka petugasnya banyak yang paham, mengerti. Jadi nggak sembarangan masukin orang sakit ntar masuk. Ini masuk, ya. Oke. Selanjutnya saya akan berbicara tentang cuci tangan, ya. Memang ini sepele, sudah sering dilakukan, sudah sering dipublikasikan. 6 langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Bapak Ibu guru, teman-teman, siswa-siswi yang ada di SMK Negeri 8 Kota Semarang ini, apakah sudah paham, sudah mengerti, sudah jelas tentang 6 langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar belum? Sudah? Ada yang bisa? Udah ada yang bisa? Oke, kalau ada yang bisa berani maju ke depan, peragain, kasih contoh kita semua. Pak Dokter kasih door prize.
Ada Vivo, Oppo, Realme, Xiaomi. Siapa yang berani? Silakan, Mbak, yuk. Waduh. Siapa nih Mbak namanya? Syafa. Bisa nggak 6 langkah tadi? Bisa. Coba tunjukin ke Bapak Ibu Guru teman-temannya. 6 langkah cara cuci tangan yang benar tuh gimana? 6 langkah cara cuci tangan yang benar itu biasanya disingkat dengan nama tepung selaci puput. Kalau saya biar. Wow, tepung selaci puput. Sangat kreatif. Ya, coba kita lihat tepung selaci puput. Yang pertama telapak tangan. Betul. Yang kedua punggung tangan. punggung jari tangan, betul. Sela-sela jari. Betul. Yang keempat Dikunci tangannya. jari-jari tangan, betul. Yang kelima Diputar searah jarum jam. Iya, ya di telapaknya. yang terakhir kena Tepung selaci diputar. putar. Putar. Terus jempolnya. Oke, setelah itu dibilas dengan air bersih, matiin kerannya. Kalau digeser gimana? Pakai siku. Betul, kalau yang diputar ayo. Siku kan susah gini-gini. Dengan apa ayo? Siapa? Bisa disiram air dan sabun terlebih dahulu baru boleh kita matikan. Yang penting steril, ya. Oke, terima kasih Safa, sangat lancar. Sebentar, ini Pak Dokter dan tim Velox punya, wah kenang-kenangan. Udah bisa dibuka di rumah ya. Ya. Oke. Itu tadi perwakilan siswinya. Bapak Ibu gurunya saya mau lihat dulu. Siapa yang bisa? Pak, Bu. Bu, siapa Bu? Bisa Bu? Ya, silakan Bu ke depan. Waduh. Ini nih ibunya semangat. Ibu Erni. Oke. Ibu Erni ambiar ning. Ya, sobat ambiar bagaimana Bu? Ibu Erni, yuk coba diulangin tadi 6 langkah. Tangannya, enggak, cuci tangan, telapak tangan, 2 punggung tangan, sela-sela jari, terus dikunci, terus jempolnya, jangan lupa di ujung-ujungnya jari. Oke, terima kasih Ibu Erni, hebat ya. Ini Bu ada dari kami. Foto. Iya, foto Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Silakan duduk kembali. Jadi gitu ya. Tadi 6 langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Memang sepele, tapi kita bisa memberikan contoh ke yang lain bagaimana cara melakukan yang benar ya. Itu tadi tentang cuci tangan ya. Itu kalau kita menuju tempat kerja, transportasi umum, atau kemana, ke pasar atau ke tempat ibadah. Lalu yang terakhir di sini ada di ruang publik tadi ya, ada di ruang publik, contohnya di tempat ibadah, di pasar. Ini tetap selain badan harus sehat, pakai terus pelindung dirinya, lalu hindari kerumunan, jaga jarak. Lalu di sini ada yang perlu diperhatikan mengenai etika batuk dan bersin yang benar. Bapak Ibu guru, teman-teman, kalau batuk bersin, nutupnya udah nggak boleh pakai telapak tangan lagi ya. Harus menggunakan siku tangan bagian dalam seperti ini, betul. Lalu rajin untuk cuci tangan. Oke, ini saat memasuki tempat kerja nih. Selain tadi cuci tangan, diukur suhu tubuhnya, biasakan untuk tidak berjabat tangan. Bisa cara yang lain, tos siku boleh, atau ucapin salam boleh, tanpa mengurangi rasa hormat ke yang lain. Selanjutnya adalah membawa alat pekerjaan atau belajar mengajar secara masing-masing. Lalu kalau lagi rapat ya, usahakan sekarang virtual dulu. Tapi Pak Dokter nggak bisa nih, harus ketemu, boleh. Tetap harus protokol kesehatan diutamakan. Orangnya dibatasi, jaraknya juga dibatasi. Lalu selanjutnya adalah kalau absensi menggunakan fingerprint, boleh sebenarnya. Tapi setelah itu aja harus wajib cuci tangan. Dah, itu aja simpel. Terakhir, kali ini panduan adaptasi kebiasaan baru kalau kita selesai melakukan aktivitas di luar rumah, akan kembali ke rumah masing-masing. Intinya gini, sebelum kita kumpul dengan keluarga di rumah, sebelum kita kontak dengan keluarga di rumah, pastikan kita sudah membersihkan diri terlebih dahulu. Mandi, ganti baju, cuci pakaiannya.
Barang yang dibawa boleh dibersihkan juga, gak harus dicuci, dilap dengan tisu basah boleh. Ini yang terakhir paling penting, rutin membersihkan lingkungan rumah dan lingkungan sekitar rumah. Jangan lupa menyemprotkan cairan desinfektan secara berkala. Itu aja poin-poin yang penting yang perlu saya sampaikan. Ini ada tujuannya Bapak Ibu Guru teman-teman, supaya kita terbiasa dalam melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, agar terhindar dari apa? Segala macam jenis penyakit termasuk COVID-19 di dalamnya. Oke? Jadi setelah ini kita masuk sesi selanjutnya, itu diskusi. Jadi bagi Bapak Ibu Guru yang atau teman-teman yang ingin bertanya masih kurang jelas, silakan yang mau bertanya. Mau tanya COVID, mau konsul kesehatan juga boleh. Ya silakan Bapak Mustafid. Terima kasih Pak Dokter, ini ya, informasi yang luar biasa. Ini harapannya sih sebenarnya untuk kegiatan ini tidak hanya kita terbatas pada kita, tapi semuanya itu harus mendapatkan informasi seperti ini. Namun paling tidak nanti kita yang mendapatkan informasi di sini bisa menyampaikan ke yang lain. Cuma begini, kadang-kadang di saat-saat para dokter, para ahli medis ini gencar-gencarnya dengan susah payah, mungkin berdarah-darah untuk ya istilahnya untuk menyelamatkan orang lain. Tapi kadang-kadang maaf ini di luar sana itu yang barangkali itu mengabaikan, sehingga kadang-kadang orang itu gimana, yang satu ini bermotivasi untuk menyelamatkan, yang lain malah justru melemahkan. Nah ini bagaimana untuk memberikan istilahnya pemahaman kepada selain kita, yang mungkin yang kalau kita sudah tahu mungkin akan nyadar, tapi yang tidak sadar ini. Nah mohon pencerahannya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mustafid. Jadi pertanyaannya adalah, izin Bapak kita tetap ada kenang-kenangan. Iya. Door prize-nya kalau tadi Bapak sudah mau bertanya. Jadi pertanyaan Bapak Mustafid, Bapak Ibu Guru teman-teman adalah, bagaimana cara kita, ya terutama mulai dari diri sendiri, mengubah pandangan di masyarakat sana, stigma yang beredar tentang virus COVID-19, agar mereka disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Kalau dari saya, yang pertama, karena kita tahu ya, setiap orang ya di beda-beda kota juga pasti beda pola-pola pikirnya. Yang pertama adalah kita memberikan contoh dulu. Ya, kalau kita sudah melaksanakan protokol kesehatan yang benar, ya. Lalu yang kedua, sering kita sharing atau edukasi satu dengan yang lain, memberitahukan kabar yang benar, contohnya tadi tata cara mengukur suhu yang benar. Karena bukan harus kayak apa ya, sosialisasi seperti ini terus, tapi kita bisa berlangsungkan atau melakukannya dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau di rumah ketemu tetangga, kita kasih contoh sebelum masuk, atau itu harus cuci tangan dulu, harus tetap menjaga jarak, ataupun tetap memakai masker, alat pelindung dirinya. Karena kalau kita mulai bukan dari diri sendiri, harus menunggu contohnya pemerintah, gugus tugas nerapin peraturan, itu kelamaan. Ya, apalagi kemarin kalau tetap bandel, jadi mulai ada sanksi-sanksi dari yang ringan, sedang, atau yang memberatkan. Sebenarnya tujuannya sama, supaya kita disiplin. Tapi gimana, tiap orang beda-beda pola pikirnya. Ada yang memang aware, ya terbuka, percaya. Ada yang memang masih bingung, belum paham sebenarnya gimana. Ada yang sama sekali nggak peduli, malah percaya ke teori-teori yang lain. Ya, maka dari itu, kalau dari saya simpel Pak, mulai dari diri sendiri, kita kasih contoh ke orang lain. Dari situ kita bisa mengedukasi, memperlihatkan cara menerapkan protokol kesehatan supaya mereka minimal sedikit-sedikit percaya memang betul pandemi COVID-19 ini ada dan sedang berlangsung. Seperti itu Pak Mustafid, terima kasih pertanyaannya. Ibu silakan. Habis ini siswa. Ya, siswa dulu. Oke. Ini OSIS ya? Oh ketua OSIS. Oke. Ketua OSIS saya mau tanya dong sebelum mau nanya. Tahu singkatan OSIS gak? Kalau di masa pandemi? Oh alah, salah. Oh coding. Kalau di masa pandemi, OSIS singkatannya apa? Orang sehat
ikut sekolah, ya. Oke, nggak boleh dibalik orang sakit, ya. Oke, ngerti dengan Mas siapa? Yuk, tanya apa? Jadi gini Pak, kan untuk yang di masa pandemi ini kan pasti ada yang kena positif, dan itu kan untuk isolasi kan nggak cuma di tempat-tempat yang telah disediakan oleh medis. Nah itu kan ada isolasi mandiri. Nah untuk saat di isolasi mandiri itu sebagai pasien yang bisa dibilang positif itu kita harus melakukan apa aja untuk bisa mengurangi atau bahkan bisa menyembuhkan itu ya COVID-nya itu. Cukup itu aja sih. Sebagai pasien dan keluarganya. Langsung dua-duanya. Tadi Mas siapa isi namanya? Rifki. Oke, terima kasih Mas Rifki. Tuh ada hadiah door prize ya. Semoga berguna. Jadi pertanyaan dari Mas Rifki, Bapak Ibu teman-teman adalah bagaimana langkah kita ketika terinfeksi COVID ya, atau ada keluarga kita yang menjadi pasien COVID dan akan melaksanakan isolasi mandiri contoh di rumah. Yang pertama sekarang adalah komunikasikan dulu dengan tim medis. Entah itu di puskesmas, tempat awal kita memeriksa. Kalau dikatakan kita positif terinfeksi COVID ya. Yang selanjutnya kalau sudah komunikasikan, pastikan men-tracing. Melihat apakah kalau contoh kita yang terinfeksi, keluarga kita sudah di-swab belum? Kontak-kontak yang terdekatnya. Ya, kalau hasilnya negatif, ya kita sendiri yang positif, tinggal memilih mau isolasi di rumah sakit atau di rumah. Kalau mandiri, biasanya pasiennya yang tidak mempunyai gejala atau gejala ringan. Ya, nah kalau sudah mulai isolasi mandiri di rumah, biasanya nanti akan dibantu oleh tim medis untuk menilai apakah rumah kita ini cocok menjadi tempat isolasi mandiri. Sebenarnya ada salah satu yang nggak boleh dilakukan isolasi mandiri jikalau rumah kita saling berdempetan dengan tetangga sekitar. Minimal harus adalah halamannya udara terbuka ya, dan cahaya matahari yang masuk dengan cukup. Lalu keluarganya bagaimana kalau isolasi mandiri di rumah? Terpaksa keluarganya harus pindah ke tempat yang lain sebentar ya, entah itu ke rumah saudara ya. Lalu bagaimana Pak Dokter dengan pasien yang dirawat isolasi mandiri? Mereka berarti masak sendiri, mandi sendiri, nyuci sendiri dong? Enggak, nanti tetap ada tim medis yang memperhatikan untuk suplemen, vitamin. Kalau untuk makanan nanti bisa keluarga mungkin komunikasi dengan tim medis yang bisa nanti mengirim makanan ya, atau tetangga juga boleh ya. Jadi kalaupun isolasi mandiri sebenarnya ini akan balik lagi bagaimana nanti tetangga lingkungan kita menerima atau tidak. Karena ini ntar balik lagi sebenarnya COVID bukan penyakit yang harus kita sangat takuti ya. Dia sebenarnya akan cepat hilang sendiri kalau memang kita rutin dalam pengobatan dan saling mensupport. Karena gini Bapak Ibu Guru, teman-teman, waktu saya merawat pasien COVID yang tanpa ada gejala, mereka itu ada satu yang dikeluhkan, walaupun sebenarnya nggak ada secara fisik sakitnya, mereka stres 14 hari dikurung di ruangan, karena nggak ada aktivitas ya, nggak bisa contohnya ketemu keluarga ya, ketemu anak, istri, suami ya, mereka sebenarnya stres karena itu. Maka dari itu pengobat stres sebenarnya selain obat adalah support. Apalagi lingkungan sekitar keluarga memberikan perhatian yang cukup. Jadi membantu proses penyembuhan pasien COVID yang isolasi mandiri lebih cepat. Jadi gitu ya, Mas Rifki cukup jelas. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ibu silakan. Ini ada mic portable-nya. Nyampe gak Bu? Mohon pencerahannya ya saja. Ini sebenarnya yang saya alami dengan suami. Kebetulan suami itu di kantornya kan di swab. Nah, tanggal 16 itu swab. Ternyata itu ada 30 pejabat utamanya di swab semua. Kemarin itu tanggal 25 baru keluar. Ternyata ada satu yang positif. Itu kebetulan rekan kerjanya itu kan tanpa gejala. Begitu saya dikirimi hasilnya, saya jadi parno sendiri. Suami begitu datang, langsung saya suruh ke laborat.
untuk IBL cek dulu. Coba apa? Tes rapid dulu. Andai kata nanti reaktif berarti langsung swab sendiri mandiri. Itu kalau untuk tanpa gejala. Kebetulan ada rekan, ini baru suami juga baru tes swab tapi gejala demam tinggi selama 1 minggu. Nah, apa yang harus dilakukan rekan kerjanya di kantor? Apakah yang berdekatan itu harus nunggu swabnya harus di lockdown dulu? Karena kan untuk untuk hasil tes itu selama 2 minggu. Ya, lama karena antrian panjang memang. Kalau untuk yang mandiri kan memang kemarin saya tanya 2 hari bisa keluar 900.000. Nah, mohon pencerahannya. Itu saja kekhawatiran kita selama di kantor, karena kita juga untuk ASN kita juga harus disiplin mengikuti aturan untuk protokol kesehatan juga. Terima kasih. Bu Wiji, terima kasih Bu Wiji untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaannya seputar pengalaman contoh kasus. Ya, Bapak Ibu guru, teman-teman. Jadi apa langkah kita? Contohnya kalau di lingkungan kerja atau di lingkungan sekolah ada teman yang terinfeksi COVID ataupun ada keluhan, ya, ada keluhan seputar COVID atau bukan dan akan menjalani tes swab. Itu sebenarnya kalau sudah tes swab apa yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah tetap jangan kontak dengan orang lain dulu, Bu. Ya, benar tadi kalau dibilang isolasi mandiri dulu. Di rumah jangan kemana-mana sampai hasilnya keluar, ya. Tetap masuk. Ya. Oh gitu. Hasilnya sekarang udah keluar, Bu? Positif. Berarti langkah yang harus dilakukan ke rekan-rekan yang kontak sebelumnya dengan dia adalah tes mandiri. Kalaupun itu. Atau hubungi dulu tenaga medis untuk cepat dilakukan tracing. Boleh, betul. Boleh habis rapid, setelah itu kalau memang itu harus swab, ya nggak apa-apa. Itu langkah kesadaran diri kita, ya, untuk cepat-cepat men-tracing selain membantu petugas medis. Tapi kalau lagi tes swab juga hasil belum keluar, kalaupun menunggu seminggu 2 minggu, apa yang dilakukan Pak Dokter? Ya nggak apa-apa, isolasi mandiri dulu. Apalagi kita memang ada kontak erat dengan yang positif. Apalagi kita masih nggak tahu nih hasilnya positif atau negatif. Ya, keluarganya. Jadi memang harus menunggu, sambil menunggu ya isolasi mandiri, jangan ada kontak keluar. Ya, kalaupun harus tempat kerja ya izin dulu dengan pimpinan atau atasan di tempat kita bekerja. Mereka pasti akan mengerti daripada harus menularkan ke yang lain. Seperti itu Bu Wiji. Terima kasih pertanyaannya. Dari YouTube ada pertanyaan? YouTube? Nggak ada? Ya, dari siswa-siswi dulu, silakan. Mas dulu nih. Di Humas ya? Silakan Mas. Ini apa nih jabatannya di OSIS? Berdiri. Sini, maju dikit deh. Ya. Mas siapa Mas? Reval. Jabatannya di OSIS apa? Oh, bukan keamanan. Bukan. Oh yaudah. Mas Rival mau tanya apa Mas? Ini kan saya kan di rumah. Itu kan ada tempat buat nongkrong buat anak-anak muda kan. Nah di situ ada rumah kan. Lah itu katanya dia udah kena, nggak taunya itu masih PDP atau ODP. Tapi saya lihat kan anak-anak kemarin kan orang tua bilang nggak usah main dulu gitu kan. Ya berarti anaknya masih di rumah, tapi kok orang tuanya masih kumpul-kumpul sama orang tersebut gitu loh. Itu kan masih kayak khawatir juga, anak-anak mau keluar, mau kumpul juga takut, tapi kok orang tuanya malah keluar gitu loh. Itu kan juga meresahkan juga sih. Itu saja sih. Jadi udah itu saja. Takutnya kan, maksudnya kalau takutnya tuh misalnya itu boleh gak sih? Boleh gak sih orang yang masih ODP atau itu boleh keluar gak sih? Terima kasih Reval. Jadi kalau berbicara tentang orang yang kasus suspek atau kontak erat, ya itu pengganti ODP PDP tadi, sebenarnya boleh gak sih berkumpul dengan orang banyak? Sebenarnya itu tidak boleh secara aturan. Apalagi kita tahu, sadar kita sebelumnya pernah kontak dengan orang positif COVID. Ini balik tadi ke pertanyaan Bu Wiji, ya. Kalau emang udah tahu
kontak lebih baik, kalaupun masih ragu, ya periksa check up mandiri atau isolasi mandiri dulu. Jangan adakan kontak dengan yang lain, apalagi kumpul-kumpul. Yang masih positif? Oh, itu sebenarnya boleh apa enggak? Ya sebenarnya enggak boleh. Ya, tetap apalagi kumpul dengan banyak. Dilihat pakai protokol kesehatan enggak? Pakai masker enggak? Waduh, itu yang lebih berbahaya. Ya, sebenarnya tidak boleh, itu salah. Ya, terus Mas juga kalau tahu yang ini enggak apa-apa, diberitahukan, diedukasi yang baik. Jangan kumpul pakai maskernya minimal. Ya, sebenarnya itu salah. Apalagi ada orang yang status kontak erat, mereka kumpul di dalamnya, itu sebenarnya mereka harus cek mandiri semuanya. Atau enggak hubungi dengan tenaga medis yang terkait yang dekat dari lingkungan rumah tersebut. Gitu Mas Rival, ya. Oke, itu tetap salah tadi kumpul itu. Oke. Ada lagi? Ya, silakan Mbak dulu. Nah, nama saya Fitri. Saya Fitri. Saya mau nanya, kan gejala COVID itu kan hampir sama kayak penyakit lainnya, kayak batuk pilek, terus demam tinggi gitu. Nah kan kadang kan orang sekitar kita batuk dikit dikira kamu COVID ya gitu. Nah caranya bedain gejala biasa sama gejala COVID itu gimana? Terima kasih. Mbak Fitri untuk pertanyaannya. Tadi Bapak Ibu teman-teman, Fitri nanya, ya Pak Dokter bedain batuk pilek karena COVID dengan batuk pilek karena flu biasa. Ya, jadi gini, untuk membedakannya secara umum itu agak sulit Fitri. Ya, karena pengalaman Pak Dokter, kalau ngelihat orang yang flu biasa dengan COVID hampir sama keluhannya. Batuknya ya sama, berdahak atau tidak, demamnya juga sama, nyeri tenggorokannya sama. Mungkin kalau COVID ada yang lebih juga keluhannya, itu hilang indera penciuman, hilangnya rasa pengecap rasa, ataupun bisa sampai sesek. Itu kadang-kadang hampir sama. Kalau untuk membedakannya ini orang flu biasa atau COVID, ya memang harus satu caranya dengan tes swab. Ya, karena tes swab ini adalah salah satu alat yang memang untuk mendiagnosi pasien ini terkena COVID atau tidak. Tapi kalau secara mata kita melihat bedain batuk pilek biasa sama COVID agak sulit. Ya, tetap kalau udah tahu ada batuk pilek kayak itu, kita pakai protokol kesehatan, lindungi diri kita terlebih dahulu. Ya, kalau mereka tidak pakai masker, kasih tahu harus pakai masker atau menganjurkan cek segera ya ke rumah sakit ya untuk ngecek apa benar nih COVID atau bukan. Gitu ya. Fitri untuk pertanyaannya terima kasih. Selanjutnya, yuk Mas, cowok gantian habis cewek. Ya, nama saya Noval Adam. Ya, saya mau bertanya, kan di saat mulai pandemi kemarin kan ada 2 tester yang untuk tes COVID itu, rapid test sama swab test. Nah itu perbedaannya apa sama perbedaannya rapid test? Ya, dan efektif mana yang paling benar? Terima kasih. Mas Adam, pertanyaannya bagus. Saya lupa tadi menambahkan lagi. Jadi Bapak Ibu Guru, teman-teman sekalian, alat tes di masa pandemi ini sebenarnya banyak. Ada rapid test antigen, rapid test antibody, swab test antigen, swab test dengan alat PCR, dan ada yang namanya tes serologi. Yang sering digunakan di Indonesia adalah rapid test menggunakan antibody. Ya, jadi fungsi rapid test itu balik lagi, bukan alat untuk mendiagnosis COVID. Karena fungsinya adalah kan ambil sampel di darah ya. Itu untuk melihat apakah antibodi kita ini sudah terbentuk karena ataupun sedang berlawanan dengan suatu penyakit ataupun sudah ada respon imunnya, bisa COVID di dalamnya. Ya. Maka dari itu sebenarnya tidak menggambarkan, apalagi untuk COVID, rapid test akan efektif kalau memang di masa inkubasi virusnya di hari ke-5 atau ke-6 baru bisa ketahuan reaktif dan dilakukan tes swab. Biasanya positif di situ, ya. Tapi kalau untuk yang lain
sebenarnya kita belum tahu ya, itu bisa penyakit yang lain. Respon imunnya beda-beda ya. Jadi kalau untuk rapid test dibilang efektivitasnya ya masih 50%. Tergantung lagi merek alat rapid testnya. Kita tahu beda-beda mereknya ya. Lalu itu pertama rapid test. Lalu ada swab test. Pengambilan sampelnya yang dilakukan di belakang hidung dan di dalam mulut. Apa yang diambil? Sampel lendir ya. Inilah baru gold standarnya. Alat pemeriksaan swab test dengan PCR, inilah alat yang baru digunakan untuk mendiagnosis orang ini kena COVID atau bukan. Ya, jadi yang diambil sampel lendirnya itu nanti akan dimasukkan ke dalam alat PCR. Untuk apa? Untuk melihat rantai DNA, RNA virusnya. Cocok nggak dengan rantai DNA virus si COVID ini? Kalau cocok hasilnya positif biasanya. Kalau nggak cocok ya negatif. Jadi ini yang membedakan swab test dan rapid test. Swab test lah gold standarnya dan efektivitasnya yaitu 80-90% ke atas. Ya memang tidak 100%. Ada yang lebih baik sebenarnya dibanding swab test, yaitu adalah kultur virus. Tapi kelemahannya adalah waktu yang terlalu lama untuk melakukannya. Dan lab-lab di Indonesia belum banyak tersedia di kultur virus itu untuk menilai apakah virus ini masih aktivasi, masih bisa menularkan atau sudah inaktivasi, tidak bisa menularkan ke orang lain. Ya, jadi seperti itu. Kalau dilihat rapid test berarti sekarang nggak efektif, Dok. Ya kalau untuk menilai orang ini mau kena COVID ya tetap harus tes swab. Ya, itu Adam, jelas ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya Mbak tadi. Nama saya Aufina Hidayati dan saya mau Aufina. Iya. Saya mau bertanya, itu kan ada 3 cara, 3M. Menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Saya kan sering kayak berangkat sekolah menggunakan angkutan umum kayak BRT. Di dalam BRT itu tidak memungkinkan saya untuk menjaga jarak yang dianjurkan. Kan dianjurkannya 1-2 meter. Pertanyaan saya, bagaimana cara yang efektif bila saya tidak tidak memungkinkan untuk menjaga jarak 1-2 meter. Terima kasih. Ya. Terima kasih Alvina untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu tadi teman-teman, bagaimana cara efektif kita contoh kalau naik transportasi umum dan orang di penumpang itu rame, yang terjadi adalah kita tidak bisa menjaga jarak karena pasti jaraknya terlalu dekat. Apa yang perlu kita lakukan? Ya udah, berarti kita tetap memakai alat pelindung diri, maskernya, dan kurangi kontak dengan yang ada penumpang di dalam kendaraan tersebut. Ya moga-moga penumpang tersebut nggak ada yang batuk-batuk, ada keluhan. Tapi kalau ditemukan ada yang batuk-batuk terus atau ada keluhan yang kita lihat mencurigakan, lebih baik ganti bus yang lain. Ya, kalau memang sangat takut, ya memang itu lebih baik. Kalau udah pakai masker, kita udah jarang kontak, terus di bus itu yang padat, ya tetap orang itu ada yang batuk kemana-mana. Ya antisipasi kita kalau menjaga yang baik-baik ya kita cari yang bus selanjutnya aja, ya untuk lebih aman. Yang memang efektif penumpang yang lain dan yang lain tetap menjaga jarak, ya karena susah juga kalau memang udah padat kita mengatur yang lain. Ya, sebenarnya balikin lagi ke petugas atau dari transportasi umumnya. Seharusnya mereka dari awal sudah membatasi jumlah penumpang. Ya, itu yang seharusnya benarnya dari awal. Gitu ya. Mbak Ovina, terima kasih untuk pertanyaannya. Dari YouTube ada nggak satu pertanyaan? Nggak ada. Oh ya udah seperti itu. Oke deh, kalau begitu cukup lah ya, Bapak Ibu Guru, teman-teman. Dari saya terima kasih atas waktu perhatiannya. Tapi izin sebelum kita tutup acara siang hari ini, kami dari tim Velox punya jargon juga, punya yel-yel, ya, sama seperti SMK Negeri 8, ya. Izin Bapak Ibu Guru, teman-teman kita bisa berdiri, biar nggak ngantuk, biar semangat dalam menjalankan protokol kesehatan di era adaptasi kebiasaan baru. Ya, instruksinya dari saya. Kalau saya bilang
bersama kita menghadapi corona. Bapak Ibu guru, teman-teman bilang Indonesia bisa, ya. Kalau saya bilang lagi adaptasi kebiasaan baru, Bapak Ibu guru, teman-teman bilang Indonesia pasti bisa, ya. Indonesia bisa, Indonesia pasti bisa. Oke, contoh dulu kali ya. Hitungan ketiga dari saya, kita bareng-bareng. 1, 2, bersama kita menghadapi corona. Indonesia bisa. Adaptasi kebiasaan baru. Indonesia pasti bisa. Kurang kompak. Sekali lagi. Yo, bareng-bareng. Oh, dimasukin video. Yo, bareng-bareng kita kompak. Hitungan ketiga dari saya ya. 1, 2, bersama kita menghadapi corona. Indonesia bisa. Adaptasi kebiasaan baru. Indonesia pasti bisa. Oke, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Silakan duduk kembali. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktu perhatiannya sekali lagi. Mohon maaf kalau saya ada salah kata, tingkah laku, perbuatan. Sekali lagi selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter. Cek. Terima kasih Dokter Jares atas penjelasannya. Untuk acara selanjutnya adalah penyerahan simbolis dari tim Velox BIN kepada SMK Negeri 8 Semarang. Kepada Bapak Andang dan Ibu Harti dipersilakan. Baik, sekian acara sosialisasi adaptasi kebiasaan baru hari ini. Kami tim Velox Badan Intelijen Negara mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada SMK Negeri 8 Semarang atas kesempatan yang diberikan kepada kami hari ini. Dan kami memohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.